Apa itu, Bang? Itu paku, Bang. Tapi paku ini nggak seperti biasanya yang ada di jalanan, Pak. Ini pasti ada yang sengaja memasangnya. Apa nih? Jangan pikir kau bisa bahagia setelah membuat orang lain menderita. Ulah siapa sih? Iya Pak, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Cekin CCTV ruangan saya dari pagi, dari sebelum saya datang. Baik Pak, sebentar ya Pak. CCTV yang menunjukkan OB setelah bersih-bersih sempat hilang beberapa menit. Sepertinya sengaja dihapus Pak. Kamu coba cicipin masakan aku ya. Siapa tahu masih ada yang kurang-kurang gitu. Coba sini tahan rumah. Kenapa masakan Erlita rasanya persis sama ya dengan masakan mantan istri aku? Kok ada makanan sih? Makanan untuk lelaki pecinta harta. By the way, Tasya, apa kamu pernah lihat foto istri pertamanya Bara? Kenapa sih Mas? Kamu nggak pernah ngasih tahu aku foto mantan istri kamu? Ya aku pengen tahu aja. Atau jangan-jangan ada yang kamu sembunyiin? Aku nggak ada yang aku sembunyiin dari kamu. Aku kamar kecil dulu bentar ya. Masa iya sih? Gak ada yang dia sembunyiin? Saya terima nikah dan kawinnya Tasya Andini binti Ruslan Abdul Ghani dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Selamat datang Mas. Selamat datang di rumah baru kamu. Di rumah kita. Jadi terharu. Rumah kamu ini bagus, terus mewah lagi. Aku pasti betah lah tinggal bersama kamu di sini. Ya udah, ayo kita lihat yuk. Cara. Mas, kamu kenapa sih? Kok kamu diam aja? Tasya, terima kasih ya. Aku tahu kamu ini kan punya karir yang bagus. Kamu single, terus kamu juga keturunan orang kaya. Sementara aku cuma seorang duda dan aku juga cuma pegawai biasa. Tapi kamu mau terima aku sebagai suami kamu. Mas, kamu jangan ngomong kayak gitu ya. Aku tahu banget kamu cinta sama aku dengan tulus kan? Iya, pasti dong. Ya, aku harap setelah kita menikah, kamu bisa lupakan mantan istri kamu pelan-pelan dan kamu gak sedih lagi. Sayang, kamu tenang aja. Aku pelan-pelan akan melupakan dia. Karena kan aku selalu ketemu sama kamu setiap harinya. Aku janji, aku akan jadi istri yang baik buat kamu. Harus dong, sayang. Bina, Bina, dikenalin suami aku, Mas Bara. Bina ini kerja di sini cuma sampai sore aja. Kalau Bapak butuh apa-apa, Bapak bisa bilang saya. Terima kasih ya, Bi. Nanti siapin makanannya. Ayo kita lihat ke atas yuk. Hari ini aku mau masak ikan goreng sama sop kesukaannya Mas Bara. Panasin dulu deh minyaknya. Gak pernah aku masak. Kenapa ya? Jangan mereka. Iya, kita ke rumah sakit ya. Mas, ini beneran gak sih Mas? Tangan aku bisa sembuh lagi terus bisa mulus lagi? Bisa dong sayang ya. Walaupun luka bakarnya itu serius, tapi kalau diobatin sama dokter ahli bedah, kemungkinan besar itu bisa pulih kembali sayang. Ya walaupun seandainya masih ada goresan-goresan bekasnya sedikit, nggak apa-apa lah sayang. Aku tetap cinta dan sayang kok sama kamu. Betul kan dok? Ya, betul sekali. Luka bakar Bu Tasya ini cukup serius dan parah. Jadi harus segera dioperasi. Dan tim kami siap membantu sampai tangan Bu Tasya benar-benar sembuh. Sepertinya Pak Bari sangat sayang sama istrinya ya. Dokter tahu aja. Jadi istri saya harus dirawat inap gitu? Betul sekali. Setelah operasi, Bu Tasya perlu perawatan dan pengobatan intensif. Dan setelah itu, dia bisa berobat jalan sampai lukanya sembuh. Dok, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Ya, selamat siang dok. Makasih dok. Erlita. Bara Tasya. Kenalin ini Erlita, istri saya. Halo, Tasya. Kenalin suami saya Bara. Bara. Erlita. Kami permisi dulu ya. Kami ada janji. Oh iya dok. Bisa. Kirain siapa ya Mas? Kenapa aku kepikiran terus ya sama Erlita yang cantik itu? Maaf bang, maaf. Kamu nih, Maaf ya. emang kamu gak lihat apa? Nggak tahu kenapa aku kok kepikiran banget sama Erlita ya. Dia tuh kayak cantik banget gitu loh. Ya aku tahu sih memang wajahnya itu memang polesan operasian, tapi hasilnya tuh sempurna banget gitu. Iya memang cantik. Aku juga sebagai perempuan mengagumi kok mukanya dia. Tuh. Kok bisa ya wajahnya kayak gitu? Iya kan? Cantik banget kan? Iya cantik. Tapi ya nggak perlu sampai kayak gini juga Mas. Fokus dong nyetirnya. Iya, walaupun ya Erlita memang cantik banget, tapi kan tetap kamu yang nomor satu di hati aku sayang. Ah ini kok nggak sama ya? Kamu ngapain sih di sini? Sayang. Mas. Nyariin kamu di kamar, kamu nggak ada. Nggak tahu kamu di sini. Itu tadi Mas aku lagi kerja. Terus aku dengar suara di luar. Pas aku cek di luar, aku dengar suara di dapur. Sayang, udah deh. Itu paling cuma halusinasi kamu aja. Karena kamu efek kecapean kerja, udah itu. Enggak, aku nggak halusinasi. Aku dengar dengan telinga aku sendiri. Aku beneran dengar ada suara di luar dan ada suara di dapur. Kalau
Kalau kamu nggak percaya, kamu ikut aku. Kita cek ke dapur. Ayo. Ayo. Tuh kan Mas, bener. Jendelanya aja kebuka. Pasti tadi ada orang masuk. Orang aku denger banget kok langkah kaki. Iya, kucing yang masuk. Ini pasti Biina lupa nih nutup jendela nih. Ya udah, kamu balik aja ke kamar, tidur duluan biar aku tutup jendelanya ya. Siapa ya? Kenapa Mas? Tadi ada orang di halaman rumah kita loh. Mana? Gak ada tuh Mas. Kamu salah lihat kali. Enggak sayang, beneran. Terus orangnya langsung melintas gitu ke sana. Tenang Mas. Paling juga salah alamat. Ayo udah siang. Kok salah alamat sih? Ayo Mas. Saya mau minta tolong bang. Tolong cekin ban mobil saya yang belakang bang. Kayaknya kempes deh. Sebentar saya cek. Iya. Apa itu bang? Itu paku bang. Tapi paku ini nggak seperti biasanya yang ada di jalanan. Ini pasti ada yang sengaja memasangnya. Abang yakin? Jadi ada orang yang sengaja buat ngempesin ban mobil saya? Yakin Pak. Makanya Bapak kudu hati-hati sebelum jalan. Mobilnya harus dicek dulu. Ya, makasih ya bang. Ini aku yakin banget pasti ada hubungannya dengan teror di rumah Mas. Tapi siapa yang neror kita kayak gini? Terus ngapain juga sih dia neror kita? Salah kita tuh apa? Sayang, udah kamu tenang ya. Kamu gak usah khawatir. Gak usah terlalu mikir yang berlebihan. Ini gak ada apa-apa kok. Sebenarnya ada apa ya? Kenapa ada orang yang dengan sengaja kempesin ban mobil aku? Jangan pikir kau bisa bahagia setelah membuat orang lain menderita. Ulah siapa sih? Indro? Iya Pak, ada apa Pak? Tadi kamu lihat nggak ada orang masuk ruangan saya? Atau ada orang mencurigakan masuk ruangan saya? Tadi saya cuma bersih-bersih Pak. Ya udah, kamu boleh pergi. Mari Pak. Ya. Ada paket. Kamu akan jadi korban selanjutnya seperti aku. Siapa yang kirim ini? Iya Pak, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Tolong cekin CCTV ruangan saya dari pagi, dari sebelum saya datang. Tadi OB bilang cuman dia masuk ruangan saya buat bersih-bersih. Coba tolong dicek. Baik Pak, sebentar ya Pak. Tapi Pak, CCTV yang menunjukkan OB setelah bersih-bersih sempat hilang berapa menit. Sepertinya sengaja dihapus Pak. Kok bisa gitu sih? Kamu yang hapus? Bukan Pak, saya nggak tahu apa-apa soal itu. Kamu dari tadi di sini kan? Iya, tapi itu bukan saya Pak, bukan. Gimana sih? Ada apa ini sebenarnya? Kamu tahu nggak siapa yang kirim paket? Nggak tahu Bu, dari pagi saya di belakang Bu. Permisi ya Bu. Kamu tahu nggak siapa yang kirim paket untuk saya? Saya juga nggak tahu Bu. Tadi pas pagi saya masuk ke ruangan Ibu, emang udah ada kotak itu di situ Bu. Siapa ya? Halo, Mas? Ternyata teror itu makin parah. Bukan cuma di rumah aja aku dapat teror, tapi di kantor juga. Ya ampun, kamu udah diteror pakai apa sayang? Tadi ada orang yang kirim paket. Isinya tuh kayak baju dress gitu. Ada noda lumpur yang udah mengering. Dan ada surat ancamannya. Gini sayang, yang penting sekarang kamu tetap tenang ya. Aku janji sama kamu, aku akan cari orang yang sudah neror kita. Karena aku di kantor juga dapat teror. Astaga, ya ampun Mas. Ini berarti terornya makin serius Mas. Aku yakin Mas. Ini semua tuh pasti ada hubungannya dengan teror yang di rumah. Dan yang paling parah, berarti penerornya tuh udah tahu rumah kita. Ini gawat Mas. Mas? Halo? Nafsu dunia. Maaf, Ibu mau ketemu Dokter Dikta? Saya harusnya ada jadwal sama Dokter Dikta hari ini. Hari ini Dokter Dikta masih ada visit darurat karena kebakaran dan ada korban luka bakar. Ibu bisa menunggu di sini atau kembali lagi besok? Permisi, Bu. Makasih ya, Suster. Tasya, Elita? kamu mau kontrol? Iya, aku harusnya ada jadwal sama Dokter Dikta, tapi kata Suster ada visit yang darurat. Oh, visit darurat. Ya udah kalau gitu kamu tunggu aja ya Dokter Dikta. Setahu aku, dia kalau visit darurat itu nggak lama kok. Ya udah deh, aku tunggu aja. Oh ya tadi aku baru aja beli kopi nih. Waduh, makasih ya. Ini aku minum ya. Iya. Dokter Dikta itu beruntung banget ya, punya istri secantik kamu. Kamu salah Tasya. Justru aku yang beruntung ketemu sama Dokter Dikta. Dia udah merubah seluruh hidup aku. Entah aku masih ada di dunia ini atau enggak kalau nggak ketemu sama dia. Aku jadi penasaran, emangnya ada apa dengan hidup kamu? Tasya, Lita. Iya dok, ini tadi saya nungguin dokter. Ya, saya minta maaf ya Tasya. Jadwal kontrol kamu hari ini agak telat. Ayo masuk ke ruangan saya. Elita, mau ikut? Mas, aku tunggu kamu di taman aja ya. Nggak enak kalau aku ikut nunggu di ruang kerja. Oke. Aku duluan ya. Oke. Ya Tasya, kita masuk. Gila siapa? Sorry, Rita, sorry. Aku nggak sengaja. Iya nggak apa-apa.
Kamu mau jemput Tasya ya? Oh iya, aku mau jemput Tasya, memang. Tasya lagi diperiksa sama Mas Dikta. Oh iya, aku tahu. Tadi Tasya juga sempat ngabarin, katanya pemeriksaannya agak terlambat. Makanya aku nyusul. Aku permisi dulu ya. Tunggu dulu. Maaf. Ada apa ya? Menurut aku, kamu nggak usah nunggu di ruangan dokter deh. Kayaknya Mas Dikta itu butuh waktu yang lama buat meriksa Tasya. Jadi mendingan kita ke taman aja gimana? Nggak apa-apa, kita nunggu mereka di taman. Kayaknya mereka masih lama. Oke, boleh. Jujur aja, Bara, aku iri banget sama Tasya. Dia menghabiskan banyak waktu sama suaminya. Sedangkan suami aku, dia sibuk banget di rumah sakit. Makanya aku kesepian, Bar. Kan kamu bisa punya sahabat ataupun teman yang nantinya bisa tempat curhat buat kamu. Aku ada sih teman, tapi mereka semua udah sibuk sama kehidupannya masing-masing, Bar. Makanya aku bosan banget. Aku boleh nggak minta nomor handphone kamu? Jadi kalau aku kesepian, aku bisa hubungin kamu. Maaf, aku terlalu lancang ya? It's okay. Lukanya sudah sembuh ya? Kok bukanya? Oke, sudah sembuh. Tangan saya bener-bener udah sembuh. Mulus lagi, Dok. Makasih ya, dokter. Dokter itu sama Erlita bener-bener pasangan yang serasi loh, Dok. Yang satunya cantik, yang satunya juga ganteng. Kamu terlalu berlebihan, Farah. Kami cuma pasangan biasa kok. Justru aku kagum sama kamu dan Bara. Kalian adalah pasangan yang saling cinta dan saling perhatian. Dokter bisa aja. Tasya pasti bahagia banget punya suami yang selalu siap kayak kamu. Kalau yang aku lihat ya, Dokter Dikta itu terlalu banyak menyia-nyiakan waktunya di rumah sakit. Padahal istrinya ini cantik banget loh. Kecantikan itu memang segalanya. Bahkan bisa mengalahkan harta juga kan? Maksudnya? Ya aku pernah dengar sih, demi harta laki-laki itu bisa melakukan apa aja. Tapi demi wanita cantik, laki-laki bisa merelakan hartanya. Perasaan aku kok seperti tertampar ya dengar Erlita bilang begitu. Jadi nggak enak dengernya. Bara, kamu beruntung banget bisa dapetin perempuan yang sesukses Tasya. Pasti kamu melakukan segala cara ya buat dapetin dia. Ya mungkin aku cuman beruntung aja kali ya. Karena kan aku cuman seorang duda, terus juga pegawai kantoran biasa yang sederhana lah. Sementara Tasya itu dia karirnya bagus, punya jabatan yang bagus, dia sukses dan juga kaya. Terus istri pertama kamu? Istri pertama aku itu dia udah meninggal sekitar setengah tahun yang lalu. Ya aku sih masih merindukan dia sih ya. Tapi kan aku juga harus melanjutkan kehidupan aku, makanya aku memutuskan untuk menikah dengan Tasya. Kenapa Dokter Dikta? Kayak marah. Mas Dikta. Jadi Tasya dijemput suaminya? Oh iya. Ya, saya kesini memang mau jemput Tasya. Kebetulan nggak sengaja ketemu sama istri dokter, jadi ya kita ngobrol sambil nunggu Tasya selesai. Bara, Tasya, kami duluan ya. Iya, Dok. Makasih ya, Dok. Makasih, Dok. Mas, ayo kita pesen taksi online. Oh iya. Jadi kalian naik taksi? Gimana kalau kami antar kalian sampai rumah? Kalau nggak keberatan sih nggak apa-apa ya, Dok. Ayo semua. Dokter Dikta, Erlita, gimana kalau malam ini kita makan malamnya di rumah kami aja? Ya itu sebagai tanda terima kasih. Tasya, kamu kan nggak bisa masak. Gimana kalau kita makannya di luar aja? Gimana kalau Erlita yang masak? Erlita itu jago banget masak ya. Dan masakan Erlita itu enak banget. Bisa aja deh kamu, Mas. Wah, jadi lebih pengen cepet-cepet dimasakin nih sama Erlita. Dan cobain deh masakan kamu. Boleh. Kalau gitu gimana kalau kita mampir ke supermarket dulu biar kita bisa beli bahan-bahan makanan. Tolong ambilin ikan satu lagi. Oh, Mas, lihat deh, mereka seru banget ya masuk berdua. wangi banget ya? Iya dong. Apa yang masukin, apa yang nggak masukin? Kamu aja deh. Aku takut kalau ikan pasti dia metek-metek nanti. Aku masukin ya? Iya. Wangi banget ya ikannya. Emang bener-bener pasangan serasi ya. Ini ikan kesukaan kamu loh. Bikin iri aja. Udah nggak sabar untuk makan ikan. Apa sih? Bisa nggak? Ah, bisa dong. Yakin, ntar aku lihat tuh potongannya. Jika harus sakit, Mas, bukan gitu potongnya. Gimana sih? Motong timun yang sih? berapa Bukan gimana sih? kayak gitu loh. Ini tuh dibagi 4. Sampai sekarang aku pengen tahu kamu potong tomat. Bukan, kalau gitu tuh salah. Gimana sih kamu? Loh. Itu udah cantik, pintar masak ya? Enak. Makasih ya. Duh, urusan kerjaan aku angkat dulu ya. Iya. Aku angkat telepon sebentar ya. Iya. saatnya ku Piring buahnya aku lupa. Sorry. Makasih ya. Oh iya, Tasya mana? Tasya lagi terima telepon di luar. Aku boleh nggak minta tolong sama kamu? Tolong fotoin aku dong sama masakan aku. Soalnya aku suka banget. Handphone aku kayaknya di mobil deh. Pakai handphone kamu boleh nggak? Oke, boleh. Boleh ya. Coba. Makanannya yang kelihatan ya, Bara? Oh iya. 3,
2, 1. Ntar ya aku cek dulu ya. Ya ampun, senyum Erlita manis banget. Aku jadi terpesona. Aku mau lihat dong fotonya, bagus nggak? Bagus banget sih. Coba geser lagi deh, yang tadi mana? Bagus banget ya. Yeay, makanannya jadi deh. Ternyata pasangan kita itu sama-sama workaholic ya. Jarang di rumah. Nasib kita sama ya. Kamu coba cicipin masakan aku ya. Coba sini tangan kamu. Kenapa masakan Erlita rasanya persis sama ya dengan masakan mantan istri aku? Gimana rasanya? Bara, nggak enak ya? Oh, nggak. Enak banget kok. Cocok banget sama lidah aku. Aku suka rasanya. Makasih ya. Ya ampun, Erlita manis banget. Wow, udah siap. Aku cobain ya Erlita. Enak banget. Ternyata selain cantik, kamu juga pintar masak ya. Sempurna banget. Ini kan kesukaan kamu juga. Kok bisa pas gitu ya? Sayang, kamu kenapa? Mau minum dulu? Enggak apa-apa. Erlita. Mas bangun. Bangun mas, bangun. Kamu kenapa sih? Mimpi aja pakai mimpinya Erlita lagi. Aku tadi mimpi kamu lagi sama Erlita, tapi tiba-tiba Erlitanya pergi. Aku bantuin kamu buat panggil Erlita. Kalau kamu mikirin Erlita nggak apa-apa, tapi nggak usah sampai mimpi kayak gini dong mas. Hanya kalau tidur itu baca doa dulu, dan nggak mimpi yang aneh-aneh. Menurut kamu bagusnya aku di mana fotonya? Di sini aja kali ya. Di sini? Oh iya. Oke. Oke. Siap ya. Oke, bentar. 3, 2, 1. Ini bener-bener aneh. Kenapa aku langsung merasa deket banget ya dengan Erlita begitu aku melihat dia? Aku mau lihat dong fotonya, bagus nggak? Bagus banget sih. Iya. Erlita memang cantik, tapi ada sesuatu yang lain yang membuat aku nggak bisa enggak memikirkan dia. Suara apa ya? Tasya juga udah pules lagi. Kok ada makanan sih? Siapa yang bikin coba? Makanan untuk lelaki pecinta harta. Apa itu ya? Siapa tuh? Siapa ya? Mas, kamu kenapa? Enggak ada apa-apa. Beneran kamu nggak apa-apa? Bener, aku tadi cuman mau ngecek pintu aja sih, takutnya belum dikunci, udah itu doang. Kok aneh banget? Yaudah, kita tidur lagi yuk. Yuk, kita ke kamar langsung. Ayo. Mas, itu kan Erlita. Kayaknya lagi kebingungan deh mas, mobilnya mogok kali ya? Putar balik. Oh, iya. Oh, kasihan dia. Nafsu dunia Tasya, Bara, makasih ya aku udah boleh numpang di sini. Sama-sama. Tadi kita tuh kesian lihat kamu kebingungan gitu di pinggir jalan. Yang penting sekarang mobil kamu udah diurus sama bengkel dan kamu jadinya nggak telat. Oh kamu rapi banget. Mau ada acara apa? Ini kebetulan hari ini temen aku tuh ulang tahun. Biasalah sosialita, makanya aku harus dandan kayak gini. Oh ya ampun, pantesan aja cantik banget kayak gini. Hati-hati loh, nanti kamu dibilangnya mau nyanyiin yang ulang tahun lagi. Bisa aja kamu. By the way Tasya, apa kamu pernah lihat foto istri pertamanya Bara? Maaf Tasya, aku nggak bermaksud apa-apa. Kamu jangan tersinggung ya. Enggak, kok nggak perlu minta maaf. Kamu bener juga, aku belum pernah ngeliat foto istrinya Mas Bara. Itu bagi aku nggak penting ya, karena itu kan masa lalu ya. Yang penting itu masa sekarang dan saat ini, Tasya. Tapi aku yakin, pasti foto istri Mas Bara itu cantik banget. Seperti kamu. Pastinya lebih cantik kan kamu kok Tasya. Iya kan Bara? Kenapa sih Mas? Kamu nggak pernah ngasih tahu aku foto mantan istri kamu? Atau jangan-jangan ada yang kamu sembunyiin? Ya ampun sayang, beneran deh. Aku nggak ada yang aku sembunyiin dari kamu. Aku kamar kecil dulu bentar ya. Jangan pikirin macam-macam. Saya ya sih, gak ada yang dia sembunyiin. Ngapain sih kamu lihat handphone aku? Kenapa banyak banget fotonya Erlita di situ Mas? Kamu suka sama dia? Enggak. Aku nggak ada apa-apa sama dia. Kenapa banyak banget fotonya dia? Aku cuma bantuin foto dia buat sosmednya. Kalau gitu kenapa kamu nggak hapus aja foto-fotonya? Kenapa kamu simpen kayak gitu? Biar apa? Biar kamu bisa lihat-lihat. Iya. Aku nggak bohong. Aku lupa ngapus. Udah kamu nggak usah berlebihan deh. Kamu udah berlebihan. Tasya. nafsu dunia. Masuk. Bu, ini ada titipan Bu.
dari seorang perempuan cantik, tapi dia nggak nyebutin namanya, Bu. Kalau gitu saya permisi ya, Bu. Semua cerita yang kau dengar dari suamimu itu kebohongan. Aku harus foto semua ini. Ya ampun. Iya, halo sayang. Ada yang ngirimin aku foto, dan yang ngirimin itu bilang kalau semua yang kamu ngomongin ke aku itu semuanya bohong. Ini ada apa, Mas? Apa yang kamu sembunyiin dari aku? Sayang, kamu tenang dulu, kamu sabar dulu ya. Aku juga nggak tahu ada apa sebenarnya. Aku tahu semua foto-foto ini adalah asli, Mas. Ini bukan rekayasa. Itu foto mantan istri kamu, kan? Kamu jujur nggak? Jujur sama aku! Dia mendiang istri pertama aku. Dan aku nggak ada apa-apa sama dia. Nggak ada yang aku sembunyiin dari kamu. Sekarang aku tanya sama kamu dapat dari mana foto itu? Siapa pengirimnya? Aku nggak tahu, Mas. Aku nggak tahu siapa yang ngirimin. Tapi yang jelas kata sekretaris aku. Yang ngirim itu perempuan cantik yang nggak tahu siapa namanya. Dia nggak sebutin siapa dia. Kamu ke kantor aku sekarang. Kamu harus jelasin semuanya. Ya, oke. Siapa yang ngirimin foto-foto itu ke Tasya ya? Farah kan udah meninggal. Terus dia sebatang kara. Gak punya siapa-siapa di sisa hidupnya. Erlita? Halo Bara. Tadi tas aku kena jambret di jalanan. Aku udah coba telepon Mas Dikta, tapi kayaknya dia lagi sibuk di rumah sakit. Aku minta tolong segera kamu kesini, soalnya aku nggak tahu lagi harus minta tolong sama siapa. Iya, saya jemput kamu sekarang ya. Iya, makasih ya Bara. Kamu hati-hati. Erlita. Makasih ya. Dan kamu lecet ya? Biar saya obatin ya. Pelan-pelan, Bar. Erlita! Pergi dari sini, kita takut. Benar-benar nggak sopan dokter itu. Harusnya kan dokter terima kasih dong sama saya. Karena saya udah nolongin istrinya. Ini malah main pergi gitu aja. Di mana attitude-nya? Orang-orang kan pada sibuk. Ya ampun kan. Lupa kan. Harusnya saya kan ketemu sama Tasya di kantornya. Mudah-mudahan Tasya belum pulang ya. Siapa lagi yang ngechat nih? Kamu pasti sedang penasaran dan berusaha mencari aku. Yang selama ini mengganggu keluarga kamu kan? Temui aku di Taman Merpati dan kamu akan menemukan jawabannya. Taman Merpati? Itu kan di sana, berarti. Oke. Nafsu dunia. Siapa sebenarnya orang yang sudah menaruh aku ya? Tasya, kamu kok bisa ada di sini? Kamu yang kenapa ada di sini? Bukannya kamu seharusnya ada di kantor aku, Mas. Aku tahu kenapa kamu ada di sini. Kamu jangan mempermainkan aku, Tasya. Karena ini kan, kamu cari perempuan pemilik dress ini kan. Jawab! Apa yang kamu sembunyiin dari aku? Udah gak jujur, Mas, sama aku. Jelasin semua, dijelasin. Aku nggak nutupin apa-apa dari kamu. Udah, sekarang kita pergi dari sini. Apa sih? Gak ada yang perlu dijelasin lagi. Mas, Kamu apa-apaan sih, Tasya? itu tadi dress yang mantan istri kamu pakai saat kecelakaan itu kan? Kamu nyalakan dia kan? Jawab! Bara, Tasya, Ngapain kalian ada di sini? yang kamu cari ada di hadapan kamu sekarang. Apa maksudnya? Apa karena wajah aku nggak sama, Bar? Sama orang yang udah kamu anggap meninggal. Maksudnya apa ini? Kamu dapat foto ini dari mana? Akulah Farah. Akulah istri pertama kamu yang udah kamu lenyapin, Bara. Sampai akhirnya, aku sengaja ngedeketin kamu lagi supaya kamu ikut dalam permainan aku. Tasya, ini nggak benar, Tasya. Aku udah tahu semuanya. Aku udah tahu semuanya. Masuk. Permisi, Bu. Saya sudah kirim rekaman CCTV yang Ibu pinta ke handphone Ibu. Bu, saya permisi. Ini kan Erlita. Iya bener, ini Erlita. Aku nggak salah. Nafsu dunia. Tasya, kenapa kamu minta ketemu aku di sini? Kamu sengaja kan? Kamu sengaja mengorek-orek masa lalunya Mas Bara supaya aku sama Mas Bara pisah ya? Kamu pakai nanya-nanya soal mantan istri Mas Bara segala. Bilang aja kalau kamu suka sama dia. Tasya, kamu nggak perlu cemburu sama aku. Bara nggak pantas mendapatkan itu. Kamu tuh berusaha mata orang, tau nggak? Tasya, Tasya cukup. Lebih baik kita ketemu Mas Dikta sekarang. Kalau emang kamu mau tahu rahasia keburukan suami kamu, ikut aku. Bro, kamu datang ke sini, Tasya. Kamu jangan kaget ya. Itu foto sebelum dan sesudah aku operasi. Jadi ini foto kamu sebelum kamu operasi, Erlita.
Nama aku sebenarnya Farah. Aku adalah istri pertamanya Bara. Selamat ya. Makasih ya. Selamat ya. Sekarang restoran ini anggap punya kalian juga ya. Semoga kafe ini semakin banyak pengunjungnya ya. Jika harus nangis, nangis. Jika biarkan ku jauh untuk bisa. Jika Kamu dikit-dikit aja deh. Kayak gitu. Iya, nyebelin. Kamu dari mana aja sih? Aku sendirian tahu nunggu kamu di sini. Ya, aku minta maaf ya. Kamu jangan marah dong. Sebagai permintaan maaf aku, gimana kalau kita nikah? Kamu serius? Kamu gak bercanda kan ini? Aku serius. Kamu mau nggak nikah sama aku? Mudah-mudahan pas. Cantik banget cincinnya. Makasih ya. Gimana saksi? Sah? Sah. nafsu dunia. Asal kamu tahu, aku itu sebenarnya nikahin Farah tuh cuma karena hartanya doang. Ya ampun, mana mau sih aku nikahin perempuan jelek kayak dia. Kalau udah hartanya kita bisa ambil, udah kita tinggalin dia. Ih, Farah. Farah tunggu. Farah tunggu. Kamu dengerin dulu penjelasan aku. Kamu gak perlu jelasin apa-apa lagi. Aku udah dengar semuanya. Itu aku cuma bercanda sama kawan-kawan aku, gak lebih. Pikir kamu beneran cinta sama aku, ternyata kamu cuma main-mainin aku doang. Enggak, aku beneran cinta sama kamu. Jahat, kamu menipu. Farah, tunggu. Kamu penipu. Kamu sama kamu. Iya, kamu sabar dulu. Kamu sabar. Iya. Farah. Nafsu dunia. Dokter! Pak dokter! Pak! Itu pak! Ayo kita tolong dia. Iya pak! Farah, sekarang kamu lihat wajah kamu. Kenapa kamu operasi wajah aku tanpa izin, dokter? Pasang wajah aku, dokter. Farah tenang ya, aku tahu siapa kamu dan aku tahu apa yang terjadi sama kamu Farah. Mana Bara ada pelaku tabrak lari, istri aku yang sedang hamil Farah. Gak mungkin Mas Bara. Aku jamin Bara akan bayar lunas atas perbuatannya Farah. Sebelum menemukan kamu dan menemukan bukti-bukti atas perbuatannya Bara. Dan ternyata aku malah melihat kamu jatuh ke jurang dan Bara membiarkan kamu begitu saja Farah. Kenapa kamu tipu aku? Mas Bara, kenapa kamu jahat sama aku, Mas? Mas Bara! Farah, kamu harus dengerin aku. Mulai sekarang, Farah sudah nggak ada. Yang hidup adalah Erlita. Erlita istri aku. Kamu setuju? Mas Bara! Nafsu dunia menjadi. Kita harus bikin Bara merasakan semua perbuatannya. Kamu lihat foto-foto ini. Mas Bara menikah lagi? Dengan mudahnya Bara menikahi perempuan lain dan melupakan kamu, Farah. Mas Bara bisa setega ini sama aku? Dan perempuan itu, Farah, kamu harus bantu aku untuk balas dendam ke Bara. Karena cuma kamu yang bisa bantu aku, Farah. Bagaimana caranya, dok? Kamu harus bikin Bara jatuh cinta dengan wajah baru kamu ini. Setelah itu, Bara akan jadi gila setelah tahu siapa kamu sebenarnya. Nggak mungkin. Kamu jangan bercanda. Farah udah meninggal, nggak mungkin kamu Farah. Ini kenyataan dan hukuman buat kamu, Bara. Awalnya memang aku sempat bodoh. Aku hampir aja luluh lagi sama kamu. Untung aja dokter Dikta datang untuk menyelamatkan aku. Dia menyadarkan aku betapa buruknya kamu sama aku, Bara. Sampai akhir aku kubur lagi dalam perasaan aku sama kamu. Aku mau menyelesaikan rencana terakhir aku untuk membalaskan dendam aku sama kamu. Nggak mungkin. Kalian gak akan bisa menghukum aku, Nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Gak akan bisa. Gak akan bisa. Nafsu dunia menjadi. Tenang, jangan kaku. Gak apa-apa, jangan tegang gini. Erlita, aku mencintai kamu. Erlita, aku mencintaimu. Erlita!
Ya, kamu yang sabar ya. Emang ini semua tuh nggak mudah buat kamu. Pokoknya aku janji sama kamu, aku akan nemenin kamu buat ngadepin proses hukumnya bareng-bareng ya. Makasih banyak ya Erlita. Farah, mengingat apa yang terjadi sama kamu dan Mas Bara, kamu tuh bener-bener wanita yang kuat. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam nikmatnya. Semakin dalam, semakin aku tersesat, terperangkap godaan syahwatku. Hanya sesaat yang tersisa dari semua yang telah terjadi. Ku bersimpuh tengadahkan diriku, memohon ampun